Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir ujian responsi praktek algoritma pemrograman, yaitu menjelaskan tentang perulangan data-data mahasiswa, dosen, dan nilai. Kode ini sudah saya buat, jadi saya tinggal menjelaskan. Lalu kode lebih. Ya, di sini saya menggunakan prosedur clear screen. Jadi ini untuk membersihkan layar. Untuk variabel lain, saya menggunakan tipe untuk menampung banyaknya variabel. Tipe yang pertama mahasiswa menggunakan record, yaitu berisi name, nama, jurusan yang bervariabel string. Kemudian dosen membutuhkan variabel need, nama, yaitu dengan variabel string. Begitu juga dengan makul, dengan isinya kode makul, itu untuk menyantum kode mata kuliah, dan nm makul untuk sebagai nama mata kuliah. Tipe nilai record berisi nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, NIP dosen, nama dosen, kode makul, dan nama makul. Ini untuk menyantumkan semua nilai. Juga ditambah dengan tugas UAS, UTS, dan NA atau nilai akhir. Tipe larik di sini array. Nah, dari yang tadi tipe record tadi dicantumkan agar dapat mencantumkan variabel banyak. Saya buat seperti ini: A array of mahasiswa. Jadi A adalah array dari mahasiswa. Begitu juga dengan B array of dosen, C array of makul. Dan juga variabel lain seperti pil, spil sebagai sub pilihan, dan juga yang lain-lain. Nah, ini prosedur tugas secara ascending, yaitu butuhkan variabel I dan J untuk perulangan, str term yang berekstasi string, yaitu untuk wadah atau pengganti string, dan range term adalah pengganti dari real. Begin for I 1 to batas 1 sampai batas yang ditentukan. Begin perulangan lagi jadi nested for J batas 1 down to 1 do. Begin if D J perulangan J tugas lebih dari D J plus 1 tugas, dan begin. Jadi tempat menampung sama dengan DJ name, dan juga DJ name. Misalnya ini 1, ini juga 1, yang ini 2. DJ plus 1. Nah, begitu juga yang DJ plus 1 digantikan dengan str tem tadi. Nah, begitu juga untuk nama mahasiswa dan nama dosen, karena ini nanti dalam nilai akan ditampilkan semua beserta tugasnya, karena ini yang saya jelaskan tentang tugas secara ascending. Jadi yang akan dicantumkan tadi nanti name, nama mahasiswa, terus nama dosen, dan nama makul, dan nilai tugas. Begitu juga descending hampir sama, cuma tandanya yang berbeda. Untuk variabel-variabel yang lain, UTS secara ascending sama, tinggal ngetik yang variabelnya. Variabel DJ UTS tinggal ganti. Begitu juga UTS yang descending. Terus UAS ya secara ascending. UAS secara descending.
Begitu juga dengan nilai akhir ascending dan nilai akhir descending. Nah, setelah itu ada lagi prosedur tampil nilai. Tampil nilai ini berfungsi untuk menampilkan semua nilai yang telah diinputkan. Jadi dalam nilai ini tercantum NIM, terus nama mahasiswa, nama dosen, mata kuliah, beserta nilainya. Jadi semua itu akan tampil dalam menjadi satu di sini. For J satu untuk batas begin if str, maksudnya ini adalah str yang represent tugas ataupun UTS. Jika tugas akan menampilkan array tentang tugas, jika UTS akan menampilkan tentang UTS, jika str sama dengan UAS akan menampilkan tentang UAS, jika NA menampilkan nilai akhir. For I satu untuk batas, jadi ini untuk menampilkan nilai. Nah, sekarang masuk ke program inti. Dalam Pascal seharusnya program inti yang dijalankan terlebih dahulu. Begin clear screen untuk menghapus menu yang di atasnya, tampilan di atasnya. Repeat sampai kondisi terpenuhi. Program utamanya adalah program akademik dengan pilihan menu 1. Olah data mahasiswa, 2. Olah data dosen, 3. Olah data mata kuliah, dan 4. Olah data nilai, dan 5. Keluar dari program. Nah, ada perintah write, masukkan pilihan menu dengan variabel pil. If pilihan 1, then begin, repeat lagi, clear screen. Nah, jika dipilih 1, maka ada tampil submenu lagi, yaitu menu olah data mahasiswa, yaitu 1. Input banyak data, input data mahasiswa, 3. Menampilkan data mahasiswa, 4. Kembali ke menu utama. Write, masukkan pilihan menu dengan variabel spil atau subpilihan. If spil sama dengan 1, then begin, masukkan banyak data. Di sini disuruh masukkan banyaknya data mahasiswa. Nah, else if spil 2, for I 1 to n mahasiswa, yaitu variabel banyaknya mahasiswa tadi, dengan perulangan banyaknya mahasiswa. Jadi di sini di spil sama dengan 2 kita memasukkan banyaknya data mahasiswa, yaitu NIM, nama, dan jurusan, dengan variabel yang pertama nama A, array dari I, NIM, begitu juga ada yang nama dan jurusan. Nah, else if subpil atau spil sama dengan 3, then begin. Nah, spil di sini tadi untuk menampilkan data mahasiswa. Nah, guideline daftar mahasiswa yang berisi NIM, nama mahasiswa, jurusan. For I 1 to n mahasiswa 2, begin. Jadi ini untuk mencantumkan NIM, nama, dan jurusan. Nah, guideline, tekan enter untuk kembali ke menu awal tadi. Until spil sama dengan 4. Jika kita dalam submenu tadi memilih 4, maka akan kembali ke program awal tadi, yaitu yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke if pil sama dengan 2, yaitu menu olah data dosen. Yang pertama, input banyaknya data. Di sini input banyak dosen. Yang kedua, input data dosen. Yang ketiga, menampilkan data dosen. Yang keempat, kembali ke menu utama, menu inti tadi. Terus masukkan pilihan menu dengan variabel spil. If spil sama dengan 1, then masukkan banyak data, masukkan banyaknya dosen. Sama seperti kita masukkan data mahasiswa tadi dengan pil 1 tadi. Di sini spil 2 juga menginput NIM dan nama.
Di sini saya menyatukan NIP dan nama sebanyak for i1 to n dosen. Jadi sebanyak kita memasukkan banyaknya data tadi. Yang ketiga, spill sama dengan 3, yaitu menampilkan daftar dosen, yaitu NIP dan nama dosen dengan perulangan for i1 to n dosen. Until spill 4. Jadi ketika kita memilih dalam submenu sub pilihan, kita memilih angka 4, maka akan kembali ke menu utama tadi. Nah, sekarang else if. Jika menu utama kita memilih 3, maka akan tampil menu olah data mata kuliah. Yang pertama, input banyak data mata kuliah. Yang kedua, input data mata kuliah, itu nama-nama mata kuliahnya. Yang ketiga, menampilkan data mata kuliah. Yang keempat, kembali ke menu utama, masukkan pilihan menu. If spill sama dengan 1, then begin Brightline, masukkan banyaknya data mata kuliah. Else if spill sama dengan 2, maka input data mata kuliah, yaitu sebanyak kita yang masukkan data tadi, yaitu 1 to n makul 2, yaitu masukkan kode mata kuliah beserta nama mata kuliahnya. If spill sama dengan 3, then begin Brightline daftar, ini maksudnya daftar mata kuliah yang berisikan tentang kode mata kuliah dan nama mata kuliah, yaitu sebanyak 1 to n makul 2, sama seperti di atas tadi. Yang isinya yaitu C adalah tentang nilai tadi, nilai KD makul dan nama makul. Until spill sama dengan 4. Jika kita memilih 4, akan kembali ke menu utama. Else if. Selanjutnya, else if spill sama dengan 4, menu utama. Jika kita memilih 4, menu olah data nilai mahasiswa. Input banyak data, maksudnya banyak data mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu dengan dosen tertentu. Input data nilai. Yang ketiga, tampilkan nilai tugas secara ascending. Yang keempat, tampil nilai tugas descending. Begitu juga yang seterusnya, UTS, UAS, nilai akhir secara ascending dan descending. Dan yang ke-11, kembali ke menu utama. Bright, masukkan pilihan menu. If spill sama dengan 1, jika kita memilih submenu 1, masukkan banyak data, maksudnya masukkan banyak data mahasiswa. Else if spill 2, input data mahasiswa. Index 0 sebagai pemberi tanda, masukkan nilai NIM, NIM variabel yang tadi, for J 1 to n mahasiswa 2. Berarti ini n mahasiswa adalah jumlah mahasiswa tadi, perulangan dicantumkan dengan jumlah mahasiswa tadi. If A, J, semisal A1 sama dengan NIM, sama dengan NIM yang kita masukkan, maka indeks sama dengan 1. Bagaimana teman? Maka D nilai 1 dengan NIM sama dengan A1 data mahasiswa NIM yang pertama. Begitu juga dengan nama DI nilai 1 nama mahasiswa sama dengan data mahasiswa dengan nama. If indeks sama dengan 0, jika tidak ada yang sama, maka NIM yang dimasukkan tidak ditemukan atau tidak cocok dengan yang awal tadi. Until indeks lebih dari atau kurang dari 0. Jadi sampai indeks lebih dari atau kurang dari sama dengan 0. Nah, begitu juga yang selanjutnya. Untuk dosen sama indeks sama dengan 0 untuk yang pertama. Brightline masukkan NIP dosen. Brightline NIP for J sama dengan 1 to n dosen, banyaknya dosen di atas tadi. Nah,
if index sama dengan 0 then begin pertama if bj sama dengan eknip semua bj1 sama dengan eknip tadi, maka indeks j d nilai yang ditampilkan dosen sama dengan dosen indeks dengan nip dosen. Begitu juga dengan nama. Jika indeks sama dengan 0 maka maaf, nip yang dimasukkan tidak ditemukan, jadi tidak sama dengan nip yang dimasukkan tadi sampai indeks lebih dari 0, lebih dari atau kurang dari 0. Terus indeks sama dengan lagi, berarti memasukkan kode mata kuliah sama seperti yang nim dan dosen tadi. For J 1 to N makul do, if C adalah tentang makul, J semisal C1 kode makulnya sama dengan kode mata kuliah yang diinputkan, ini yang disimpan di sini, maka DI D1 yang tadi sama dengan C indeks sama dengan C indeks 1 kode makul. Begitu juga dengan nama makulnya. If indeks sama dengan 0 maka maaf, kode mata kuliah yang dimasukkan tidak ditemukan sampai indeks lebih dari kurang dari 0. Nah, kemudian masukkan nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS. Nah, di sini I, D, I, N, A itu nilai akhir, yaitu dimulai dari tugas, UTS dan UAS dibagi 3. Ini array I dan I adalah urutan dari nilai. Nah, sekarang if else if spil sama dengan 3 maka tugas ascending yaitu menampilkan nilai tugas secara ascending dan ditampilkan dengan prosedur tampil nilai, yaitu D adalah nilai dan nilai N nilai yang ditampilkan adalah cuma nilainya tugas. Begitu juga yang spil 4 yang dicantumkan dengan prosedur tugas secara descending, yaitu D nilai yang diambil adalah N nilai tugas. Yang kelima adalah UTS secara ascending, sama seperti yang tugas secara ascending dan secara descending sampai spil sama dengan 10. Nah, until spil sama dengan 11. Jika kita memasukkan spil 11 maka akan keluar ke menu utama. Nah, sekarang until pil sama dengan 5. Jika dalam pilihan utama kita memasukkan angka 5 maka akan keluar, program akan selesai. Ya, coba kita jalankan. Program akademik pilihan menu 1 olah data. Semisal saya masukkan 1. Menu 1 adalah menu olah data mahasiswa. Yang pertama input banyak data mahasiswa 1. Semisal saya masukkan banyak data 3. Nah, kemudian ada pertanyaan kembali. Nah, kita sudah memasukkan input banyak data. Selanjutnya kita masukkan input datanya, itu 2. Name yang pertama 1114 0345. Enter, masukkan nama Agus, jurusan SI. Nah, kita memasukkan input banyak data tadi 3, maka perulangan sebanyak 3 kali. Yang kedua ini 11140347 SI 1114 Faisal. Nah, kembali karena kita sudah masukkan
3 data, jadi akan kembali langsung ke sub menu tadi. Nah, tampilan 3 untuk menampilkan data mahasiswa ya, tuh tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, setelah semua sudah selesai, masukkan 4 untuk kembali ke menu utama. Nah, itu ke menu utama. Sekarang kita ke pilihan menu yang kedua, olah data dosen. Itu sama seperti olah data mahasiswa, kita masukkan input dosen, misalnya kasih 2 input data dosen, masukkan NIP 111, misal 11100 dengan nama Paijo. Nah, yang kedua 11101 nama misal Gustina. Nah, sudah selesai. Sekarang kita coba kita tampilkan. Nah, itu nama-nama dosen. Enter untuk kembali ke menu. Nah, masuk ke sub menu 4 untuk kembali ke menu utama. Nah, sekarang kita pilih menu yang ketiga untuk menu olah data mata kuliah. Input banyak data kuliah, masukkan 1, misal library 3 mata kuliah. Nah, kita input data mata kuliahnya, masukkan kode mata kuliah misal 66621, yaitu mata kuliahnya algoritma. Nah, yang kedua 66632 PTI. Nah, yang ketiga 66633 KSI. Nah, kita tampilkan data mata kuliahnya. Nah, itu manfaat untuk kembali ke menu utama. Nah, sekarang kita menu 4 untuk olah data nilai. Nah, di sini banyak pilihan, kita inputkan banyak data dulu, semisal 3. Nah, ini input data nilai. Nah, masukkan NIM tadi, semisal 111 harus sama dengan yang atas tadi, 40345. Masukkan NIP dosennya itu 11100, kode mata kuliahnya 66621. Nah, masukkan nilai tugas misal 80, nilai UTS 70, dan nilai UAS 90. Nah, untuk pilihan kedua kita coba, kita masukkan lagi 11140 harus sama juga dengan yang tadi 36 misal. Nah, maaf, NIM yang dimasukkan tidak ditemukan karena NIM ini tidak dicantumkan dalam data mahasiswa tadi. Lagi 11140 347. Nah, masukkan NIM 11102 misal itu untuk nilai dosen, NIP dosen. Nah, NIP yang dimasukkan tidak ditemukan karena NIP juga harus sama dengan yang di atas. Masukkan NIP 11101. Nah, masukkan kode mata kuliah 66632. Masukkan nilai tugas 90, nilai UTS 95, nilai UAS 100. Nah, ini sudah 2 kali data nilai, jadi ada 1 kali lagi, itu misal 1114349, NIM nya 11100, kode mata kuliah 66621, nilai tugas semisal 80, nilai UTL 70, dan nilai UAS 90. Nah, sekarang kita tampilkan 3 untuk nilai tugas secara akses scanning 3. Nah,
Ini nilai tugas secara ascending, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu atas nama berdasarkan NIP, nama, dosen, dan mata kuliahnya, seperti itu. Nah, sekarang yang keempat, tugas secara descending, dari yang terbesar. Terus yang kelima, UTS secara ascending, dari yang terkecil. Ya, begitu. Yang keenam, tampil nilai UTS secara descending, seperti itu. Yang ketujuh, nilai UAS secara ascending, seperti itu. Yang kedelapan, nilai UAS secara descending, dari yang terbesar. Yang kesembilan, nilai akhir secara ascending. Dan yang ke-10, nilai akhir secara descending. Nah, 11 kita kembali ke menu utama dan kita masukkan 5 untuk keluar. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Yes. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.